Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya apa yang selalu kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan juga akan terus memberkati kita semua. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Buat pagi hari ini kami boleh bangun dengan kuat dengan sehat semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan menikmati hadirat-Mu. Mari Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan selesainya. Dan biarlah kemuliaan-Mu di
Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah Raja dalam hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau adalah sahabat dalam hidup kami. Sebab itu biarlah Tuhan pagi hari ini kami terus datang menyembah-Mu. Sebab waktu kami menyembah-Mu, kekuatan-Mu mengalir atas hidup kami. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita sama-sama berdiri sambil kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Amin. Sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya persilahkan kepada hambanya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, bagian kita telah kita lakukan pada hari ini dalam ibadah secara online. Dan bagian Tuhan akan Dia lakukan, yaitu Dia akan bersuara, Dia akan berfirman, Dia akan bersabda dalam kehidupan kita. Kita buka hati kita supaya ketika Dia berbicara lewat hambanya, kita semua, siapapun sahabat LOB, kita semua yang menyaksikan, mendengar ibadah secara online, kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang sebentar kami akan baca, yang sebentar kami akan dengar. Biarlah apa yang menjadi kemauan-Mu dalam kehidupan kami akan lakukan itu, dan kami akan tampil menjadi orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Kami akan baca, renungkan, lakukan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang hilang. Mari sama-sama saya katakan, sesuatu yang hilang. Sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita punyai, sesuatu yang ada di genggaman tangan kita, atau sesuatu yang ada di sekitar kita, dan itu adalah milik kita. Maka barang itu atau sesuatu yang ada di genggaman tangan kita ketika dia hilang, respon yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mencari barang yang hilang itu. Sekali lagi, ketika sesuatu yang hilang yang ada di dalam penguasaan kita, respon yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mencari sesuatu yang hilang itu.
lewat tema pagi hari ini atau saat ini, yaitu bicara tentang sesuatu yang hilang. Sebelum kita baca Alkitab, bagaimana ketika Bapa waktu Adam dan Hawa, Bapa dia menciptakan Adam dan memberikan Hawa kepada Adam. Bapa di sorga, di Taman Eden, dia merasa bahwa Adam itu adalah hak milik daripada Bapa. Makanya ketika waktu Adam terhilang, Hawa terhilang dalam kondisi di mana mereka gagal melakukan apa yang Bapa perintahkan, di mana mereka memakan buah yang terlarang, buah yang baik dan yang jahat. Maka Adam dan Hawa terhilang dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Dari situlah ayat itu berkata, Allah berjalan, Allah mencari Adam. Allah dia tidak tinggal diam karena sesuatu Adam dan Hawa dia merasa dimiliki oleh Bapa ketika mereka hilang dalam pemantauan Allah karena melakukan apa yang Allah tidak inginkan. Maka Allah respon begitu cepat, dia langsung mencari. Dan dia berkata, Adam, di manakah engkau? Dan selanjutnya, saudara-saudara, dalam pendahuluan pada saat ini dalam ibadah secara online, saya sebagai pembicara hari ini, saya ingin mau katakan kepada kita, mari kita melangkah, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan jangan sampai kita kehilangan arah dalam kehidupan kita. Nah, ada sesuatu yang hilang. Kita akan bicarakan pada saat ini. Mari kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur pasal yang ke-51. Dia berkata begini. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Ayat yang ke-13. Mazmur 51 ayat 13. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Perhatikan kalimat bagian A dan bagian B. Daud bilang begini, jangan membuang aku dari hadapanmu. Lalu bagian B dia berkata, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dari kalimat-kalimat ini, ada dua hal menggambarkan tersirat dalam ayat yang ke-13 bahwa posisi Daud, dia berkata dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51 ini, dia merasa dia orang yang terhilang. Bilang sama-sama saya, orang terhilang. Orang yang sudah jauh dari Bapa. Dia terhilang, dia merasa dia telah dibuang oleh Allah. Dia telah jauh, dia tidak dekat lagi dengan Allah. Saudara-saudara, kalau kita merasakan diri kita ini orang-orang yang terhilang, orang-orang yang sudah jauh daripada Bapa, kita ikuti apa yang Daud bilang, Tuhan, jangan membuang aku dari hadapanmu. Kita nggak usah berkata kepada orang lain. Mungkin ada masalah yang membuat engkau seperti jauh daripada Tuhan. Mungkin itu masalah soal dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dalam apa saja. Hari ini yang Tuhan mau, kita nggak usah menyalahkan orang lain. Tetapi yang pertama, mari kita sadar diri bahwa kita ini telah jauh. Artinya bereskan hidup kita dulu dengan Bapa yang ada di sorga. Bereskan hidup ini ketika kita sudah jauh terhilang. Ketika Bapa akan menyelesaikan, itu yang terpenting dalam hidup kita. Ketika Bapa yang akan menyelesaikan, dan dia akan panggil kita kembali seperti Adam dicari. Maka ketika Bapa akan menemukan kita, maka kita adalah orang yang penuh atau orang yang berbahagia. Ya, jadi kata membuang, saya bisa artikan situ, dia sudah terhilang. Dia tidak tinggal lagi bersama dekat dengan Allah. Dia sudah jauh bersama dengan Allah. Dia sudah nggak ada lagi komunikasi dengan Allah. Dijauhkan Tuhan, dijauhkan dari Bapa di sorga, jika kita orang-orang yang terhilang di akhir-akhir ini. Yang kedua, dia berkata, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kata mengambil berarti dia kehilangan pengurapan Tuhan. Jadi kalau yang pertama membuang, dia sudah terpisah. Ini bicara tentang jarak. Dia sudah tidak ada komunikasi. Yang kedua, jangan mengambil rohmu. Artinya dia kehilangan pengurapan
daripada Allah. Kehilangan pengurapan artinya hilang segala-galanya. Siapa sih yang gak kenal Daud? Saya suka khotbah karena itu menarik bagi saya. Saya selalu terapkan dalam diri saya. Entah dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apa saja. Bahwa hidup ini, kalau kita punya roh atau pengurapan Tuhan, khususnya Daud, dia adalah raja, dia adalah orang yang penuh dengan sukacita. Sama-sama saya katakan, sukacita. Daud adalah orang yang penuh dengan tari-tarian. Jangan heran waktu dia menari-nari. Orang yang terdekatnya berkata, "Hai Daud, kamu seperti orang gila. Kamu menari-nari, kamu raja, kamu menari-nari di jalan." Saudara-saudara, kalau orang menari ini bicara tentang sukacita. Orang berkata dia, "Kamu gila." Daud tenang aja. Karena apa? Masih ada pengurapan sukacita daripada Bapa di sorga. Roh itu masih ada. Roh tari-tarian, roh puji-pujian masih ada menguasai dalam kehidupan Daud. Waktu di Gua Adulam, dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-22 kalau tidak salah. Saya baca kitab 1 Samuel pasal yang ke-22. Dia berkata begini tentang Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia, kira-kira 400 orang. Dalam gua itu, Daud ada di sana, Gua Adulam. Ada orang-orang barisan sakit hati di sana. Ada orang-orang yang dikejar utang piutang di sana. Lalu Daud waktu dikejar-kejar juga, Daud lari ke Gua Adulam. Ada 400 orang di sana. Apa yang saya mau katakan? Dengar baik-baik. Ketika Daud masuk ke Gua Adulam, ayat ini tidak mencatat, tetapi dalam sejarah, Daud waktu ada di Gua Adulam dengan 400 orang. Waktu orang-orang sakit hati, orang-orang yang hatinya sedang merana, Daud ambil kecapi. Daud ambil kecapi, lalu dia menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dia menaikkan mazmur kepada Tuhan. Itulah seorang Daud. Kenapa dia lakukan? Di tengah-tengah persoalan dalam hidupnya, di tengah-tengah persoalan dalam orang-orang yang ada di Gua Adulam itu, Daud masih bisa memuji Tuhan. Bahkan Daud bisa menghibur mereka. Ada 400 orang. Ini tidak lain adalah bicara tentang ketika pengurapan roh sukacita, roh tari-tarian, roh memuji Tuhan masih ada dalam kehidupan Daud. Tapi ketika Mazmur pasal 51 ayat yang ke-13 bagian yang kedua, dia berkata, "Jangan ambil rohmu yang kudus." Kalau kita kaitkan dengan kehidupan Daud yang penuh dengan tari-tarian, maka dia sudah kehilangan roh sukacita. Sama-sama saya katakan, roh sukacita. Daud kehilangan roh sukacita. Saudara sering bercanda bukan? Atau kita suka bercanda dengan teman-teman, walaupun kita makan yang sederhana, tetapi kalau ada sukacita rasanya seperti sate atau dan lain-lain. Tetapi walaupun di meja makan kita ada hal berkat yang melimpah, tetapi suasana hati kita seperti neraka. Kita nggak bisa menikmati. Kita nggak ada sukacita. Hari ini saya mau berkata kepada kita, ketika kita kehilangan roh sukacita, rohmu yang kudus yang memberikan sukacita kepada Daud, sukacita ingin memuji Tuhan, sukacita ingin menaikkan mazmur kepada Tuhan. Ingat, ketika itu mulai hilang dalam kehidupan kita. Seperti bagian pertama saya katakan, mari kita sadar diri. Engkau nggak usah lihat siapa yang salah, tetapi kita harus sadar diri dan kita harus berkata kepada Bapa, "Bapa, jangan ambil rohmu yang kudus itu daripadaku." Biarlah pada saat ini roh sukacita, roh tari-tarian yang daripada Allah jangan sampai hilang dalam kehidupan kita. Dalam kitab perjanjian lama, perjanjian baru, dalam kitab Injil Lukas, ada sesuatu yang hilang.
Ada anak yang hilang. Waktu anak itu dia kembali, anak itu dia sadar, dia kembali, maka di rumah bapa itu ada sukacita. Ada dirham yang hilang. Ketika dirham itu ditemukan, maka yang punya dirham itu ada sukacita. Ada domba yang hilang. Ketika domba itu ditemukan, yang punya ada sukacita. Jangan sampai kita hilang di hadapan Bapa. Katakan amin. Jangan sampai kita anak-anak Bapa yang terhilang dari atau di hadapan Bapa. Jangan sampai kita anak-anak Bapa, kita sudah jauh, tidak ada komunikasi lagi dengan Bapa seperti Adam. Sudah jauh kehilangan kemuliaan Allah. Jangan sampai kita seperti Daud berkata, jangan sampai kita seperti orang buangan di hadapan Bapa. Tetapi hari ini saya mau pastikan, kita adalah orang-orang yang sekali ada di dalam lingkungan, di dalam genggaman, kita sekali menjadi anak Bapa, kita tidak akan terhilang. Sekali menjadi anak Bapa, kita terus menjadi anak Bapa. Katakan kiri kanan saudara yang ada ibadah saat ini secara online. Mungkin engkau yang ada di Bau-Bau, kami yang ada di Gorontalo, ada di Surabaya, yang sempat ibadah bersama dengan kami. Katakan kiri kanan saudara bahwa kita anak Bapa. Kita anak Bapa. Jangan sampai engkau terhilang di hadapan Bapa. Saya rasa firman Allah pada saat pagi hari ini, menjelang siang hari ini, adalah ibadah yang memberkati kita semua. Dalam doa saya tadi, bahwa bagian kita telah kita lakukan, memuji, menyembah Tuhan. Dan bagian Bapa, bagian Allah, bagian Yesus, bagian Roh Kudus, adalah bagian di mana Dia akan berbicara kepada kita. Maka inilah suara Bapa. Jangan sampai kita terhilang di hadapan Bapa. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Apa yang harus kita kerjakan supaya kita tidak didapati orang-orang terhilang di hadapan Bapa? Dalam kitab Yakobus, mari kita baca ayat itu. Kitab Yakobus berkata begini. Yakobus pasal yang keempat. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Bagian yang pertama atau bagian yang ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekatkan diri kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Artinya begini, sebuah kesimpulan. Ketika kita tidak mau terhilang dari arena penguasaan Bapa, sebelum kita mendekatkan diri kepada Allah, dan sebelum Allah mendekatkan diri kepada kita, saya mau berkata, bereskan hidup ini. Ayat berkata, biarlah dosa kita minta ditahirkan oleh Tuhan seperti Daud. Itu peristiwa dalam kitab Mazmur 51. Peristiwa Daud ketika dia jatuh di dalam dosa. Apa yang merampas, apa yang membuat roh sukacita hilang daripada Daud adalah dosa. Nah, ayat dalam Yakobus pasal yang keempat, tahirkanlah semua perbuatan kita. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan hapuskan, tahirkan semua pelanggaran kita. Maka kita adalah orang-orang yang tidak akan terhilang di hadapan Bapa. Mari bereskan hidup kita dengan Tuhan. Sucikan hidup ini, minta darah Yesus, bilur-bilur Yesus. Dialah yang akan membasuh semua pelanggaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, pada saat ini hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh-Mu terus berbicara kepada kami. Ajar kami orang-orang yang tetap
sekali menjadi anak Bapa, kami tetap menjadi anak Bapa. Kami tidak akan terhilang. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk tidak melakukan hal-hal yang Engkau tidak inginkan. Jauh daripada perbuatan-perbuatan dosa. Tahirkanlah kami ya Tuhan, sucikanlah kami, supaya kami ada dekat terus bersama dengan Engkau. Berikan kami roh-Mu, roh-Mu yang memberikan kami sukacita itu. Sukacita untuk kami memuji, sukacita untuk kami menyembah Engkau. Terima kasih Bapak. Berkati LOB Ministry yang ada di Bau-Bau, semua pengurus baik di Surabaya, dimanapun mereka berada. Apa yang mereka lakukan selama ini diberkati oleh Tuhan. Keluarga, pekerjaan mereka diberkati, visi misi mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya sebagai pribadi dan keluarga besar Jemaat Eklesia Kota Gorontalo menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pengurus LOB Ministry yang ada di Bau-Bau yang mempercayakan saya, Pendeta Samuel Pangalo, Gembala Eklesia Kota Gorontalo, bisa berbicara, menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah secara online yang dilakukan oleh LOB Ministry. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ada satu lagu yang lama, tapi belakangan ini saya sering nyanyikan. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Boleh sambil disiapkan lagunya. Lagu ini berkata, di hadirat-Mu aku puas. Amin. Aku puas di hadirat-Mu, aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa, pernyataan kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat Tuhan itu ada terang yang menyinari kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita seperti dalam gelap, gak tahu apa yang harus diperbuat. Mungkin kita gak tahu masa depan di depan. Tapi saya berdoa, waktu kita ada di hadirat Tuhan, ada terang yang menyinari, sehingga kita tahu kemana kita melangkah. Di hadirat Tuhan itu dikatakan ada pernyataan kuasa kekuatan, ada mujizat-mujizat yang terjadi. Mari tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Saya ajak saudara menyembah Dia. Saudara boleh bermazmur, saudara boleh menyanyikan nyanyian roh. Oh haleluya, haleluya. Saudara boleh naikkan doa permohonan apapun itu yang menjadi kebutuhan.